Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, ala nikmatillah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa warzuqni fahman wahdini siratal mustaqim, amin. Anak-anakku kelas 8 MTs Nurul Falah yang saya cintai dan saya banggakan, di awal sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua di dalam menyiasati untuk mencegah pandemi COVID-19. Terus kita kalau keluar pakai masker, ya. Makanya saya tadi juga pakai masker. Dan kalau saya berbicara saya nggak bisa, ya. Nah, jadi juga saya lepas. Paling utama adalah tetap menjaga kesehatan agar kalian tetap bisa belajar walaupun hanya di rumah. Kali ini kita kembali melanjutkan tentang materi dari sejarah kebudayaan Islam dari dinasti Ayyubiyah. Ini kelanjutan dari dinasti Abbasiyah yang telah hilang, ya. Sekarang muncullah dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah kita sudah kenal kembali, yang mendirikan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak sekali kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Ayyubiyah pada saat itu. Ini biar kita banyak lebih mengenal tentang kejayaan Islam masa lalu. Tapi kita juga jangan terpesona tentang kejayaan masa lalu, tapi kita tidak mengindahkan zaman sekarang. Kalau kita hanya terpesona pada zaman dahulu dan zaman sekarang kita nggak pernah kerjakan, ya pada akhirnya akan mati secara perlahan, ya. Jadi agar lebih giat lagi, lebih ada giroh atau semangat lagi di dalam menjalankan dan menyebarkan agama kita, agama Islam. Materi yang hari ini adalah tentang kemajuan peradaban dari dinasti Ayyubiyah. Banyak tokoh dalam ilmu pengetahuan yang ada pada zaman dinasti Ayyubiyah. Salah satunya adalah Musa ibnu Maimun atau Maimonides. Dia dilahirkan di Cordova. Cordova ini adalah salah satu kota di Spanyol, yang memang dulu Spanyol terkenal dengan kejayaan Islam, ya. Jadi salah satunya adalah kota Cordova, kelahiran dari Musa ibnu Maimun. Ini terjadi pada tahun 1136. Kemudian bersama keluarganya meninggalkan negeri ini menuju Kairo. Kairo adalah salah satu kota di negara Mesir. Ini pada tahun 1165. Karena kondisi itu sangat rawan akibat serangan oleh pasukan Kristen, Musa ibnu Maimun adalah seorang Yahudi yang terkenal dengan ahli filsafat tentang ilmu ketuhanan yang sepanjang zaman pada saat itu, terkenal dengan ahli dalam ilmu pengobatan di lingkungan tabib Yahudi. Maka ketika Musa ke Kairo, ia menjadi dokter pribadi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Apa pandangan Musa ibnu Maimun di dalam bidang kesehatan? Dia juga mengarang buku aforisme yang memuat tentang kritik-kritik dari bukunya Galen. Ia menyusun buku itu dalam judul Dalalah Al-Haijin, sebuah pedoman bagi orang yang ragu. Buku ini juga banyak mengupas tentang ilmu ketuhanan Yahudi yang dipertemukan dengan aliran Aristoteles Islam atau mempertautkan antara keyakinan dengan logika.
Yang kedua, Ibnu Latif. Ibnu Latif ini seorang tokoh di bidang kedokteran. Sama ia bermukim juga dengan Ibnu Maimun di Kairo, Mesir. Ia pernah tinggal di Baghdad, Irak. Ya, ketika pernah terjadi bencana kelaparan dan gempa bumi di Mesir yang terjadi sekitar tahun 1200 sampai 1202 Masehi. Prestasinya juga menanjak ketika ia tinggal di Mesir. Satu karyanya dan prestasinya banyak sekali, yaitu tentang teori Galen, tentang tulang rahang bawah dan menghubungkan tulang punggung dengan tulang kaki. Memang dia seorang dokter, ahli dalam ilmu kedokteran. Spesialis yang utama dari Ibnu Latif adalah dokter hewan. Ya, sesuai dengan namanya, dokter hewan asal Eropa yang banyak belajar pada Ibnu Baitar. Sering mengadakan penelitian, ya. Karya tulisnya juga berjudul Agrologin. Itu terkenal tentang kumpulan obat-obatan mudah. Ini banyakkan teori ya, teori ya seperti itu. Jadi lebih mudahnya kita jangan melupakan ya tokoh-tokoh Islam yang dulu, tapi kita juga jangan terpesona dengan kejayaan Islam masa lalu. Kita tetap semangat belajar agar menjadi penerus ya generasi Islam selanjutnya. Kita tahu dari zaman dahulu memang Islam terkenal, banyak ahli. Ya sekarang ini juga kita bisa menciptakan ahli-ahlinya. Walaupun kita masih seumur jagung, kita masih duduk di bangku SMP, di MTS, tapi kita tetap semangat belajarnya agar bisa menjadi penerus-penerus generasi yang dahulu ya. Islam sangat jaya di Eropa, Islam sangat jaya di Amerika, Islam sangat jaya ya di negara-negara yang dulu dikuasai oleh Kristen Romawi dan sebagainya. Kemudian juga ada ahli dalam ilmu teosofis yang bernama Aswardi Al-Maktul. Nama lengkapnya Abu Fu'ul Yahya bin Habas bin Amik Syihab al-Din al-Surwaji al-Kurdi. Akhirnya tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Sarwan, sebuah kampung di kawasan Jibal di Iran, ya lebih dekat dengan Janjan. Dia memiliki gelar Syekh di Israf, Master of Ilmuwan, Al-Hakim Asy-Syahid Al-Maiz. Dia lebih banyak mengajarkan tentang ilmu tarekat. Ya, bahas tentang ma'rifah, fakir, tawakal, mahabbah, fana dan sebagainya. Nah, ini banyak ilmu-ilmu yang dikuasai oleh Aswardi Al-Maktul dalam ilmu teosofis. Ini ya sebagian saja yang saya banyak ceritakan. Ya, yang penting adalah kalian tetap semangat belajarnya. Ingat ini ya, sebentar lagi kita juga akan mengadakan PTS ya di awal bulan April yang akan datang. Kita sudah mulai penilaian tengah semester ya. Ini makanya rugi ya sekali kalau kalian sama sekali di dalam pembelajaran PJJ ini tidak mengikuti pelajaran ya. Ini sangat sulit nanti ya, makanya punya buku juga, kamu bisa baca-baca buku di rumah karena kan sudah disediakan ya buku LKS ya. Kalau sampai saat ini belum diambil tuh bukunya ya salah kamu sendiri. Inilah kerugian buat kalian ya. Mudah-mudahan ya dari sejarah yang kita baca, yang kita dengarkan ya, materi-materi yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kedepannya. Kita tambah semangat belajar, itu yang paling utama, semangat belajarnya. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.